Shalom adik-adik, kita ketemu dalam acara sekolah minggu. Bagaimana kabar adik-adik? Baik kan? Sekolah minggu kali ini kita masih di rumah saja ya. Karena apa? Karena masih untuk mencegah penularan virus corona. Kita harus putuskan rantai penyebaran COVID-19 itu. Oke? Meskipun kita di rumah saja, tapi kita tetap semangat. Siap memuji nama Tuhan adik-adik? Oke, yuk kita mau memuji nama Tuhan karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang benar-benar menjadi penolong kita. Meskipun dalam pandemi seperti ini, kita yakin Tuhan Yesus menolong kita. Tetapi kita juga harus waspada, kita harus sering rajin cuci tangan, menjaga kebersihan, makan makanan yang bervitamin, dan jangan lupa kalau harus keluar rumah kita harus menggunakan masker. Tetapi lebih baik kita di rumah saja. Kalau bermain pun juga kita di sekeliling rumah kita saja. Oke? Mari kita awali sekolah minggu ini dengan menyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Siap adik-adik? Kalau saat ini adik-adik bersama dengan ayah, ibu, kakak, atau siapa saja yang ada di sekitar adik-adik, diajak nyanyi bareng-bareng ya. Oke, yuk kita nyanyi. 1, 2, 3. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Lagi yuk. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke, kita mau mendengarkan cerita, tetapi sebelumnya kita akan berdoa dulu bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sepanjang malam kami boleh membaringkan tubuh untuk istirahat. Kami boleh tidur dengan nyenyak, dan tadi pagi Engkau telah bangunkan kami dengan keadaan selamat, dengan keadaan sehat, dengan semangat yang baru. Dan Engkau juga menyertai kami sampai saat ini Tuhan, di dalam setiap langkah kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berfirman, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, kita mau buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Akan Butitik bacakan ya. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu,
Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Oke, demikian firman Tuhan. Kali ini kita mau mendengarkan cerita. Adik-adik siap mendengarkan ceritanya? Oke. Cerita kali ini diberi judul Menunggu Bersama. Alkisah, ada sebuah keluarga kelinci. Keluarga kelinci ini tinggal di tepi padang rumput. Keluarga kelinci ini terdiri dari ayah kelinci, ada ibu kelinci, dan juga anak-anak kelinci. Kelinci ini mempunyai 3 anak. Anaknya bernama Keke, Lili, dan Cici. Pada suatu hari, ayah dan ibu kelinci ini mau mencari makan. Ayah kelinci berpesan kepada anak-anaknya, ketiga anaknya. Siapa tadi namanya, adik-adik? Namanya Keke, Lili, dan Cici. Ayah kelinci berpesan, "Anak-anak, hari ini ayah dan ibu mau mencari makanan karena persediaan makanan kita sudah menipis, bahkan hampir habis. Kalian di rumah saja menunggu ayah dan ibu pulang ya." Kemudian Cici menjawab, "Ayah, kami mau ikut. Boleh kan ya seperti biasanya?" Tetapi ayah kelinci menjawab, "Tidak, Cici. Kali ini kalian tidak boleh ikut karena ayah dan ibu akan pergi jauh, mungkin sampai ke dalam hutan." Lanjut ibu kelinci, "Iya, betul Cici. Kami mungkin akan sampai jauh, sampai mungkin masuk ke dalam hutan untuk mencari makanan. Dan saat ini kamu tahu toh, Ci, kalau di luar sana lagi tidak aman. Ada virus corona. Nggak usah ikut keluar ya. Kalian di rumah saja." "Loh, Ibu," jawab Cici, "bukankah kita cuma menyeberangi padang rumput ini, terus sampai seberang kita sudah sampai ke ladang Pak Tani, Bu. Terus kita kan bisa ngambil wortel di sana. Cici suka loh, Bu, makan wortel." Jawab ayah kelinci, "Tidak, Cici. Saat ini adalah sedang musim panen.
Pak Tani memperketat penjagaan ladangnya, sehingga kalau kita pergi ke sana, itu bisa membahayakan diri kita. Jadi, ayah dan ibu akan pergi mencari makan ke tempat yang lain. Kamu di rumah ya, Cici? Aku sebenarnya pengen ikut, jawab Cici. Cici, lanjut ibunya. Keke dan Lili, kalian di rumah menunggu ayah dan ibu sampai pulang. Kalau sudah mendapatkan makanan, ayah dan ibu akan segera pulang membawakan makanan untuk kalian. Kalian di rumah ya, kalian bertiga di rumah, saling menjaga, saling mengingatkan, tidak boleh main jauh-jauh. Kalau bermain di dalam rumah saja, dan kalau keluar ya cukup di halaman di sekitar rumah kita saja. Setuju? Ingat akan pesan ayah dan ibu ya, Keke, Lili, dan Cici. Jangan main jauh-jauh, jangan pergi jauh-jauh. Kita saat ini sedang dalam masa-masa untuk mencegah penyebaran virus corona juga. Kita di rumah saja, oke? Ingat ya pesan ayah dan ibu. Baik, Bu, jawab Keke. Setelah ayah dan ibu mereka berangkat mencari makan, mereka bertiga bermain di rumah. Mereka bermain petak umpet, mereka bermain kejar-kejaran, mereka bermain dakon, mereka bermain uno, mereka juga bermain tebak-tebakan. Mereka senang sekali. Mereka mengingat-ingat pesan ayah dan ibu untuk tetap tinggal di rumah. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Setelah agak siang, Cici berkata kepada kakaknya, "Kak, sudah ya mainannya. Aku capek. Lagi pula aku sudah mulai lapar, Kak." Cici, kita tunggu ayah dan ibu pulang dulu ya. Nanti kita baru makan bersama-sama. Tapi aku sudah lapar, Kak. Ya sudah, kalau kamu lapar, wortelmu dimakan aja. Kan kita masih punya wortel satu-satu, jawab Kak Lili. Tapi Kak, wortelku sudah habis. Sudah tak makan tadi pas sambil main petak umpet. Sekarang aku udah gak punya wortel, Kak. Oh, ya bagaimana kalau kamu makan wortel Kak Lili? Kak Lili kan masih punya wortel. Ini untuk kamu. Gimana, Ci? Enggak Kak. Nanti kalau wortel Kak Lili tak makan, Kak Lili nanti kalau jadi kelaparan gimana? Enggak Gimana Kak Lili, Kak Keke, kalau kita ke ladangnya Pak Tani aja? Kan dekat situ, cuma menyeberang padang rumput. Terus kita bisa mengambil wortel Pak Tani 2 atau 3 untuk kita. Kan bisa untuk mengganjal perut kita sampai menunggu ayah dan ibu pulang. Cici, ingat kata ayah dan ibu, kata Kak Keke. Kita harus tinggal di rumah. Kita nggak boleh pergi jauh-jauh. Karena untuk
memutus rantai penyebaran virus corona. Juga ingat nggak pesan ayah tadi? Kalau ini sedang musim panen, sehingga Pak Tani memperketat penjagaan ladangnya. Akan berbahaya bagi kita, Cici. Tapi gimana, Kak? Ayah dan ibu lama pulangnya. Belum pulang gitu. Percayalah, Cici, kata Kak Lili dan Kak Keke. Ayah sebentar lagi pasti pulang sama ibu. Kan kita nggak tahu. Jangan-jangan sampai malam baru pulang. Aku nanti selak kelaparan gimana? Atau malah sampai besok pulangnya gimana? Kan katanya sampai ke hutan, sampai jauh. Gimana, Kak? Yuk kita ke ladang aja ya, Kak, yuk. Ingat, Cici, kata Kak Keke dan Kak Lili, kita nggak boleh pergi ke sana. Ingat, itu demi keselamatan kita, Cici. Kemudian Kak Keke melanjutkan, Cici, tadi kamu kan disuruh Kak Lili makan wortel Kak Lili. Kamu nggak mau. Bagaimana kalau sekarang kamu makan wortel Kak Keke separuh dan kamu makan wortel Kak Lili separuh? Jadi kamu bisa makan wortel satu, sementara Kak Keke dan Kak Lili juga masih bisa makan wortel. Kita tidak akan kelaparan sampai menunggu ayah dan ibu pulang sampai rumah. Setuju? Oke, kalau begitu aku setuju. Aku mau. Aku makan wortel Kak Keke separuh sama makan wortel Kak Lili separuh. Aku mau banget itu. Tak potong ya, Kak ya. Nih tak kasihkan Kak Keke ya. Aku ini, kata Cici. Terus ini yang punya Kak Lili juga tak potong ya. Aku yang separuh ya Kak Lili. Dan ini separuh untuk Kak Lili. Sekarang aku punya wortel 2 potong. Kak Lili dan Kak Keke juga masih punya sepotong-sepotong. Kita makan bareng-bareng. Hore, aku senang. Kemudian Cici memakan wortel tadi dengan lahapnya. Kak Keke dan Kak Lili juga masih mempunyai wortel meskipun hanya separuh. Tidak lama kemudian, ayah dan ibu mereka pulang sampai rumah membawa wortel, membawa rumput-rumputan dari hutan, dedaunan dari hutan, dan juga membawa makanan yang semua disukai oleh kelinci. Nah, adik-adik, ceritanya sampai di sini. Kita kembali ke Alkitab kita tadi. Tuhan Yesus telah naik ke surga yang kita peringati hari Kamis kemarin. Hari Kamis kemarin, siapa yang melakukan ibadah, ikut ibadah keluarga? Nah, Kamis kemarin kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya karena terangkat ke surga untuk menyiapkan tempat bagi tidak hanya murid-muridnya, tetapi bagi kita semua, anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya pada waktu itu untuk mengirimkan Roh Penghibur. Siapa itu? Yaitu Roh Kudus. Murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu menunggu secara bersama-sama. Kalau ada yang putus asa, mana toh Roh Kudus kok belum hadir juga? Mana toh kok belum datang-datang? Mungkin ada yang hendak putus asa.
Mereka saling menguatkan, mereka saling mendoakan, mereka saling mengingatkan agar tetap kuat di dalam iman mereka, agar tetap menanti-nantikan turunnya Roh Kudus itu. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-14 tadi. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, disebutkan mereka semua bertekun dalam sehati dalam doa bersama-sama. Seperti yang dilakukan siapa tadi? Ketiga anak kelinci tadi, Keke, Lili, dan Cici. Mereka menunggu bersama-sama supaya tidak bosan. Coba kalau mereka menunggunya sendiri-sendiri di kamar mereka sendiri-sendiri, mereka pasti akan cepat bosan. Tetapi mereka menunggu secara bersama-sama. Mereka bermain bersama-sama. Bahkan ketika Cici mulai capek, ketika Cici mulai lapar, Kak Lili dan Kak Keke mengingatkan Cici, menguatkan Cici, mengingatkan kalau ayah dan ibunya pasti akan segera kembali. Ketika Cici hampir putus asa, mau pergi ke ladang Pak Tani untuk mengambil wortel, Kak Keke dan Kak Cici juga menguatkan, mengingatkan Cici bahwa itu berbahaya. Mereka saling mendukung, saling mengingatkan, saling menguatkan. Mereka juga mau berbagi makanan dengan Cici, sehingga mereka sanggup bertahan sampai ayah dan ibu mereka pulang. Nah, adik-adik, pelajaran apa yang bisa kita petik kali ini? Untuk saat ini, di saat tengah-tengah pandemi virus corona, saat ini kita juga disuruh menunggu secara bersama-sama. Bersama-sama dengan siapa? Dengan keluarga kita. Menunggu apa? Menunggu sampai kondisi kita memungkinkan untuk pergi ke pasar, untuk berliburan, untuk bermain-main. Kita saat ini disuruh menunggu di rumah. Bagaimana supaya kita tidak bosan? Seperti Cici, Kak Keke, dan Kak Lili tadi, bermain bersama di rumah. Kita saling mengingatkan, kita saling menguatkan, kita saling berbagi dengan sesama anggota keluarga kita. Kita yang berkecukupan, kita juga boleh membagikan berkat dengan saudara-saudara di sekitar kita, dengan tetangga kita. Tapi ingat, kita tidak boleh pergi jauh-jauh. Kalau terpaksa harus pergi, kita harus menggunakan masker. Kita harus taat seperti ketiga anak kelinci tadi, Kak Keke, Kak Lili, dan Cici. Mereka taat di rumah sehingga mereka selamat. Coba kalau mereka keluar ke ladang Pak Tani, mungkin mereka akan ketangkap. Tetapi karena mereka taat, mereka selamat. Sampai ayah dan ibu pulang, mereka ketiganya selamat. Oke adik-adik, cerita kali ini sampai di sini. Dan saat ini kita mau persembahan dulu ya. Kita iringi dengan lagu Beri Syukur. Oke, kita nyanyi lagu Beri Syukur ya adik-adik. Ingat, ajak ayah, ibu, kakak,
siapa saja ya yang ada di sekitar kita untuk bernyanyi bersama. Yuk kita nyanyi beri syukur. 1, 2, 3. Beri syukur, beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, pastilah Yesus jadi milikmu. Oke, kita akan akhiri cerita kali ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas firman-Mu di pagi hari ini. Pimpin kami Tuhan, sertai kami ya Tuhan, supaya kami boleh memiliki hati yang taat. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami juga. Walaupun sedikit dibanding dengan berkat yang telah Engkau berikan, namun kami percaya Engkau menerimanya Tuhan, dan Engkau mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita tadi telah mendengarkan cerita ya. Tentang siapa tadi? Masih ingat? Harusnya masih ingat ya, kan baru saja. Nah, sebelum kita akhiri sekolah minggu ini, Bu Titik berpesan, kalau hari ini kan hari apa, adik-adik tahu enggak? Ya hari Minggu tentunya, kan kita sekolah Minggu. Tapi maksudnya hari ini kan hari raya Idul Fitri, hari raya kemenangan buat saudara-saudara kita yang muslim. Biasanya apa adik-adik yang dilakukan kalau hari raya Idul Fitri? Berkunjung ke rumah-rumah ya, berkunjung ke tempat saudara yang jauh gitu ya biasanya ya. Nah, kali ini adik-adik ingetin ayah, ibu gitu ya, untuk tidak usah pergi-pergi, tidak usah berkunjung dulu ke rumah saudara-saudara, apalagi yang jauh. Kenapa adik-adik? Karena dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona. Pemerintah juga telah menganjurkan supaya kita di rumah saja. Silaturahminya diganti dengan lewat HP, lewat WA. Kalau ayah ibu mau ngajak pergi, bilang ya adik-adik sama ayah sama ibu, ya Bu, kita enggak usah pergi saja. Kita mentaati peraturan pemerintah. Kita kan enggak boleh pergi-pergi. Ingatkan ayah dan ibu ya, seperti dalam pesan cerita tadi ya, saling mengingatkan. Kita silaturahminya lewat WA saja, gitu ya. Oke. Nah, kita mau akhiri sekolah minggu ini. Kita mau nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Kita mau berjalan bersama dengan Yesus setiap hari, setiap waktu. Oke, yuk. Ingat, ajak ayah, ibu, kakak, adik, siapa saja yang ada di dekat adik-adik untuk bernyanyi bersama. Oke, siap? 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, kita akan bertemu kembali di lain waktu.
kita selesai, kita akhiri acara sekolah minggu di pagi hari ini. Dadah, shalom, Tuhan memberkati.